Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran di KPKS Hieronymus bersama Pak Seto. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik yang seperti minggu lalu, yaitu hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Hari ini sesi kedua, nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Baik, Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Okada. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa buka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami syukur atas kesempatan belajar lagi yang Kau berikan melalui Pak Seto malam ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akar budi kami, agar dapat menerangi pelajaran dengan baik. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Okada. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Taurat berkaitan dengan hidup sejahtera. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kita lihat banyak orang beranggapan kalau ikut Yesus orang harus menderita dan harus mencari, seolah-olah mencari kesusahan. Kemudian itu didasarkan dengan firman yang mau ikut Yesus harus memikul salib dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kita juga sudah lihat, kalau Tuhan memang menghendaki semua orang miskin, hidup menderita, ya nggak akan ada perintah Tuhan Yesus yang mengatakan ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Harusnya perintahnya menjadi ketika kamu lapar, terimalah pemberian. Gitu kan? Tapi Bapak Ibu belum pernah kan mendengar Tuhan Yesus mengingatkan untuk ya jadilah orang yang berkekurangan dan terimalah ketika orang menerima pemberian. Kalaupun orang diminta untuk meminta, mintanya kepada Bapa di surga. Nah, jadi dengan berbagai macam pertimbangan kita sudah melihat, nah Bapak Ibu kita di dalam Alkitab langsung atau tidak langsung, jelas atau tidak jelas, kita langsung bisa memahaminya atau kita perlu belajar dulu, kita melihat bahwa Allah menghendaki manusia hidup dalam kesejahteraan. Nah, kemudian kita akan lihat malam ini apa yang dikatakan Taurat berkaitan dengan kehidupan yang sejahtera ini. Dan kita perlu 2 pertemuan untuk membahas soal Taurat. Jadi malam ini kita akan lihat apa yang dikatakan Taurat, tapi minggu depan kita masih akan melihat bagian yang lain. Nah, sekarang kita mulai, Bapak Ibu, dengan melihat orang Israel di Mesir. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka kitab Keluaran bab 1. Ada banyak hal yang sudah kita tahu ya di Keluaran bab 1 ini. Bapak Ibu silahkan melihat lebih dulu ayat 7. Orang Israel, anak-anak Yakub, itu beranak cucu dan jumlah mereka menjadi sangat banyak. Lalu keterangan yang hiperbolis, negeri itu dipenuhi oleh mereka. Nah, kemudian penguasa Mesir yang tidak mengenal jasa Yusuf di masa lalu memandang orang-orang Israel ini sebagai ancaman, bahaya. Kalau sampai terjadi ada musuh yang menyerbu Mesir,
orang-orang Israel ini bisa bergabung dengan mereka, lalu ikut meruntuhkan Mesir. Nah, karena pertimbangan yang seperti itu, maka penguasa Mesir, lihat ayat 10, mengambil tindakan yang menurut mereka adalah tindakan yang bijaksana. Tujuannya adalah untuk membuat supaya orang-orang Israel itu tidak bertambah banyak. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Lihat ke ayat 11. Penguasa Mesir itu memaksa orang-orang Israel melakukan kerja rodi atau kerja paksa. Dan kemudian lihat di ayat 12, perhatikan kata ditindas. Ditindas. Bapak Ibu masih bisa mengingat nggak? Arti dasar, arti awal kalau kita menggunakan kata tindas. Menindas itu ngapain? Arti awal dulu. Seringkali yang kita tahu itu arti yang kedua. Bapak Ibu kalau membuat satu tulisan dengan ballpoint di kertas, ya, enggak. Lalu setelah itu Bapak Ibu menutupinya dengan tulisan lain, dengan ballpoint juga, itu namanya menindas. Itu arti awalnya dulu begitu. Tetapi dalam arti yang kedua, menindas itu ya kemudian membuat orang menjadi menderita, membuat orang hidup dalam kesusahan. Nah, yang dilakukan oleh penguasa Mesir untuk menindas, ya memaksa orang-orang Israel melakukan kerja paksa. Lihat juga ayat 13. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Apa saja pekerjaannya? Mengerjakan tanah liat, buat batu bata, mengerjakan pekerjaan di ladang, lalu macam-macam pekerjaan yang lain lagi. Bentuk penindasan yang lain yang dialami oleh orang Israel itu adalah ini rencana untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Ketika usaha dengan menggerakkan 2 orang bidan gagal, Firaun memerintahkan supaya orang Mesir itu melemparkan bayi-bayi Israel ke sungai Nil. Nah, ini gambaran penderitaan, kesulitan yang dialami oleh orang Israel selama tinggal di Mesir. Tapi ini belum terlalu menggambarkan penderitaannya itu ya. Begini saja, supaya lebih gampang, Bapak Ibu silahkan membayangkan atau mengingat yang pernah dilihat di gambar, atau bahkan juga mengingat apa yang dilihat langsung waktu pergi ke Mesir melihat piramida. Perhatikan tumpukan batu, perhatikan besarnya batu yang ditumpuk masing-masing, dan perhatikan tingginya tumpukan batu yang kemudian disebut piramida itu. Bayangkan berapa puluh ribu orang yang dikerahkan untuk membangunnya. Lebih lanjut, berapa orang yang mati karena pekerjaan yang seperti itu. Dan mereka yang bekerja itu kan diperlakukan sebagai budak. Nah sekarang begini supaya lebih konkret lagi. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu jogging ya. Setengah hari saja gitu, tapi di gurun. Cuma jogging. Orang-orang Yahudi di zaman dulu, mereka yang diperlakukan sebagai budak, kerja di gurun. Tapi bukan jogging, tapi geser batu, menaikkan batu, numpuk batu yang seperti itu. Mereka ya belum ada hari libur. Yang ada hari terang, kerja,
Ketika hari menjadi malam, mereka berhenti. Begitu seterusnya. Istirahat, makan, enggak memadai. Nah, kemudian sekarang lihat Bapak Ibu ke bab 3. Bab 3. Lihat ke ayat, mulai dari ayat 6 ya. Lagi ia berfirman, ini Allah berfirman kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu tolong perhatikan beberapa kata yang digunakan di ayat 7. Kesengsaraan. Kemudian seruan. Berikutnya penderitaan. Perhatikan juga yang dilakukan oleh Allah. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Terus, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi di Perjanjian Lama, manusia tinggal di bumi. Yahweh tinggal di atas langit. Ya. Kemudian, orang-orang Israel di Mesir mengalami penindasan, lalu mereka berseru-seru, berteriak-teriak, minta tolong, dan seruan mereka minta tolong itu sampai kepada Tuhan. Lihat ke ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Teriakan orang Israel minta tolong itu kok digambarkan kencang sekali gitu ya. Kencang sekali teriaknya. Sampai Allah yang tinggal di atas langit mendengar teriakan mereka. Tuhan memperhatikan penderitaan orang Israel. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan kemudian lihat. Sekarang ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, perhatikan ayat 8, ada dua hal yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Yahweh sudah melihat orang Israel mengalami penderitaan. Yahweh mendengarkan seruan orang Israel minta tolong, lalu Yahweh turun. Nah, ketika Yahweh turun, apa yang dilakukan? 1, melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir. 2, membawa orang Israel masuk ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kalau memperhatikan hal yang sederhana ini, Bapak Ibu dengan mudah bisa melihat dan menjawab pertanyaan. Apakah Yahweh menghendaki umatnya menderita? Sama sekali tidak. Kalau Yahweh menghendaki umatnya menderita, nggak ada rencana pembebasan itu. Ini jelas kalau dikatakan Yahweh punya rencana untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Itu artinya jelas kan? Yahweh mau melepaskan orang Israel dari situasi yang membuat mereka menderita, tertindas, dan terus ada dalam bahaya kematian.
Lalu lihat yang kedua, Yahweh menyampaikan janji untuk membawa orang Israel masuk, memberikan kepada orang Israel suatu negeri. Negeri itu baik, negeri itu luas. Nah, baiknya negeri itu disampaikan dalam ungkapan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, sekarang silahkan lihat ungkapan berlimpah susu dan madu. Susu ini dihasilkan oleh sapi, sapi atau kambing juga ada. Nah, binatang ini, entah sapi, entah kambing, bisa menghasilkan susu yang banyak kalau mendapatkan asupan makan yang cukup. Apa makanan lembu, sapi, kambing, domba? Rumput. Rumput akan tersedia secara melimpah kalau tanahnya subur. Tanah bisa menjadi subur kalau ada curah hujan yang memadai, yang cukup. Suatu negeri yang berlimpah dengan susu, yaitu sama dengan suatu ungkapan untuk mengatakan negeri ini adalah negeri luas dan subur yang bisa menghasilkan berbagai macam hasil bumi. Nah, kalau madu, yang menghasilkan madu apa? Tanaman kan, tumbuhan kan, bukan lebah. Lebah nggak pipis madu kan? Lebah itu tugasnya hanya mengumpulkan madu. Nah, ini jenis madu yang pertama dihasilkan dari tanaman, dari bunga gitu ya. Lebah mengumpulkan madu. Nah, tanaman bisa tumbuh subur dan menghasilkan bunga ya kalau tanahnya subur. Itu jenis madu yang pertama. Jenis madu yang kedua itu dibuat dari sari buah gitu. Sari buah dari buah-buahan yang manis. Tapi logikanya sama. Buah akan melimpah kalau pohon itu ditanam di tanah yang subur. Jadi ungkapan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya itu adalah suatu negeri yang subur. Sekarang, kalau membuka kitab bilangan, bilangan 13. Bilangan bab 13. Di sini ini Musa mengirim 12 orang mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 21. Mereka pergi ke sana. Lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Ini orang-orang raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Ini mereka kalau sampai anggur yang mereka petik itu harus dipikul oleh 2 orang. Bayangkan, ya, suatu cabang dengan setandan buah anggur. Satu cabang, anggurnya setandan, ya.
Tetapi untuk mengangkat setandan buah anggur itu harus ada 2 orang. Berdualah mereka menggandarnya. Sudah kelihatan anggurnya seperti apa ya. Dan kemudian juga mereka membawa beberapa buah delima dan juga ini buah ara. Ini hasil dari tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian lihat ke ayat 27. Ini mata-mata tadi menyampaikan laporan kepada Musa. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke suatu negeri kemana kau suruhkan. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Kalau orang membaca harafiah, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Berarti yang harusnya dibawa oleh orang-orang itu adalah susu dan madu. Yang dibawa oleh orang-orang ini tadi apa? Anggur, delima, ara. Dan balik lagi, jelaskan ya, ungkapan negeri yang berlimpah susu dan madu, ya artinya tanah ini subur. Pindah lagi sekarang ke Ulangan bab 8. Ulangan bab 8. Lihat mulai dari ayat 7. Sebab Yahweh Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan selainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, perhatikan gambaran yang lebih jelas lagi berkaitan dengan negeri yang dijanjikan oleh Yahweh kepada orang Israel. Dan ini semua yang disebut di sini, ini hal-hal yang pokok, hal yang mendasar, berkaitan dengan kehidupan. Bapak Ibu di rumah untuk kebutuhan air, sumur atau pump sumber airnya. Ada yang masih bisa dapat sumur? Kami masih punya sumur di sini dan kami minum air di sumur. Minum air sumur. Masih bisa membayangkan kan ya, kehidupan tanpa air itu seperti apa. Pernah tidak mandi berapa hari? Bukan sengaja nggak mandi bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga sengaja. Tapi kalau Bapak Ibu yang pernah sakit misalnya, itu kan bisa sampai berhari-hari nggak mandi. Biarpun sakit tapi nggak mandi, itu kalau orang yang biasa tinggal di Indonesia pasti akan merasa nggak nyaman gitu kan ya. Itu baru soal kesegaran badan. Untuk keperluan minum, masak, makan, gimana kalau tidak ada air?
Ya, mengerikan. Orang Israel pernah mengalami hidup dalam kekurangan air ketika mereka tinggal di padang gurun. Dan sekarang Allah berjanji, aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang airnya berlimpah. Kamu tidak akan kekurangan air. Dan karena negeri itu airnya berlimpah, kamu bisa menanam banyak pohon, banyak tanaman. Dan banyak tanaman bisa hidup di negeri itu. Karena negeri itu kecukupan air. Banyak. Dari gandum dan jelai, anggur, ara, delima, zaitun. Dan jangan lupa disebut juga ada madu di situ. Ini negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan. Melihat ada kalimat yang mungkin agak sulit kita mengerti itu ya. Ayat 10. Engkau akan makan dan kenyang, dan engkau akan memuji Tuhan. Tunggu, lihat yang berkaitan dengan makanan, orang bisa memakan, kenyang, memuji Tuhan. Tapi ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Nah, Bapak Ibu sekarang nggak akan ketemu penghematan makanan. Yang ada itu diet, mengurangi makan. Bukan karena di rumah nggak ada makanan, bukan karena tidak bisa beli makanan, tapi memikirkan suatu yang lain lagi, kesehatan. Tapi ini urusannya beda. Kemakmuran suatu negeri, kemakmuran suatu bangsa, itu sederhananya dihitung dari makanan yang mereka punya. Kalau mereka kecukupan makanan, mereka akan bisa hidup tenang. Tapi kalau stok makanan mereka tidak memadai, ya mereka akan mengalami kesulitan. Dan Bapak Ibu, kembali lagi. Sekarang lihat, kalau kita memperhatikan yang dikehendaki oleh Allah, berkaitan dengan kehidupan mereka. Dulunya mereka orang yang ditindas di Mesir, Allah membebaskan mereka, dan kemudian Allah menjanjikan kepada mereka suatu negeri yang menjamin kesejahteraan hidup mereka. Menjadi lebih jelas kan, yang dikehendaki oleh Allah untuk orang Israel apa? Mereka hidup dalam kesejahteraan. Hidup dalam kelimpahan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah berkekurangan. Allah menghendaki itu. Dan kemudian, ini dengan bahasa yang semoga lebih mudah dimengerti ya. Bapak Ibu, nyari uang itu caranya gimana? Apa yang Bapak Ibu selama ini lakukan untuk mencari uang? Kerja kan ya? Pernah capek bekerja? Pernah kelelahan, pernah lelah atau sampai kelelahan bekerja? Nanti akan sampai level tertentu, bukan hanya fisik yang lelah, pikiran pun bisa kelelahan. Orang bisa stres tingkat tinggi karena pekerjaan. Orang bisa kelelahan. Tapi kemudian, pertanyaan berikutnya, buat siapa Bapak Ibu melakukan yang seperti itu? Buat diri sendiri. Iya, buat diri sendiri itu. Dulu buat diri sendiri, dulu sekali gitu ya. Sesudah punya keluarga, atau jangan-jangan dulu saya masih, kalau angkatan Bapak Ibu jangan-jangan ada di antara dua generasi kan. Maksud saya begini, kalau di angkatan Bapak Ibu jangan-jangan ya, nggak semua mungkin ya, harus memperhatikan adik-adiknya, membiayai adik-adik. Iya atau enggak? Di antara Bapak Ibu ada enggak yang dulu ketika mulai bekerja itu sudah dapat dalam tanda kutip beban tersendiri harus membiayai adik-adik? Ada yang mengalami begitu?
Enggak, sudah langsung untuk diri sendiri. Paling kecil, Pak. Berarti angkatannya sudah lain. Lalu akan ketemu. Sudah mikirin orang tua waktu bekerja? Enggak perlu juga, orang tua sudah kelimpahan. Tapi banyak yang hidup di antara dua level itu. Untuk diri sendiri dipikirnya belakangan. Masih ada adik-adik saya, masih ada orang tua saya. Nah, itu dari muda sudah bekerja keras dan bukan nomor satu, bukan untuk diri sendiri. Habis itu berkeluarga, kerja keras buat siapa? Untuk keluarga. Sekarang begini, ini pertanyaan jelek ya. Pernah berantem ketika bekerja? Entah, nggak sampai fisik itu nggak apa-apa lah, tapi hanya contoh saja. Harus bertengkar, harus berkelahi, berantem, debat, sampai jengkel-jengkel gitu. Semua saya lakukan karena pekerjaan saya, dan hasilnya itu untuk keluarga saya. Nggak usah sharing, saya cuma nanya pernah atau enggak, gitu aja kok. Sharing nanti jengkel lagi malah. Nah sekarang, kebayang nggak Bapak Ibu, Tuhan perang untuk umatnya. Ini cara pemahaman di zaman dulu ya. Silakan Bapak Ibu ke kitab Yosua. Yosua bab 6. Saya tidak mengulang keseluruhan cerita, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ya hal-hal yang berkaitan dengan tema yang kita diskusikan. Yeriko itu adalah kota pertama yang dikuasai oleh orang Israel ketika orang Israel masuk ke Kanaan. Dan cerita tentang runtuhnya atau jatuhnya Yeriko ke tangan orang Israel diceritakan di bab 6 ini. Dan sekarang lihat ke ayat 2. Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Aku menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Nah, dalam prosesi mengelilingi kota Yeriko, itu pada etapa terakhir, pada putaran terakhir, tembok kota roboh. Dan itu pasti bukan karena kencangnya suara orang Israel ketika mereka berseru-seru, berteriak-teriak ketika mengelilingi kota Yeriko. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kalau manusia, orang dewasa, atau anak-anak juga nggak apa-apa, kalau berteriak itu suaranya berapa desibel paling tinggi? Nggak sempat mengukur. Kemudian pernah nggak mendengar orang yang teriak kencang, sekencang-kencangnya sampai kaca-kaca retak? Nggak pernah. Kencangnya kayak apa kalau orang berteriak sampai kaca retak? Kalau orang Israel mengelilingi tembok kota Yeriko, lalu mereka berseru-seru, berteriak-teriak, kalau temboknya runtuh, itu sudah pasti bukan karena kerasnya suara mereka, tapi karena mereka percaya Allah lah yang meruntuhkan tembok kota itu. Nah, kemudian melalui melalui Yosua, dengan mengerahkan orang-orang Israel, Yahweh merebut Kanaan. Yahweh merebut Kanaan. Nah, kemudian ini ceritanya panjang ya kalau di kitab
kitab Yosua. Bapak Ibu sekarang coba lihat begini saja. Dari bab 2 itu tadi ya, sampai bab 12, itu kita ketemu dengan perebutan tanah Kanaan. Tanah Kanaan direbut dengan melakukan operasi militer dari bagian selatan ke bagian utara. Dan ini bukan pekerjaan orang Israel ya. Bapak Ibu tolong lihat bab 11 sekarang. Bab 11 ayat 21. Disebut di sini orang-orang Enak itu dikalahkan oleh Yosua. Orang Enak itu orang-orang raksasa yang besarnya itu seperti Goliat yang tingginya 6 hasta tambah sejengkal. Itu plafon rumah Bapak Ibu itu berapa itu? 3 atau 3/4 atau 3,5 meter? Ya, bayangkan orang Enak seperti Goliat itu tingginya 3 meter atau lebih sedikit. Mereka dikalahkan oleh Yosua. Ini menjadi tanda yang sederhana untuk mengatakan bukan orang Israel yang hebat lalu bisa menduduki Kanaan. Yang sebenarnya terjadi, Yahweh yang berperang ya untuk orang Israel. Yang kelihatan orang Israel di bawah pimpinan Yosua maju perang, iya. Tetapi yang sesungguhnya berperang itu Yahweh. Nah, kemudian tadi sudah kita lihat Yahweh berjanji kepada orang Israel di Mesir. Ia akan membawa orang Israel ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan kemudian untuk memberikan negeri itu, Yahweh harus berperang. Ini agak sulit untuk kita mengerti langsung kalau ditanya, terus gimana menerapkannya gitu ya. Dulu di zaman Perjanjian Lama, bahkan sesudahnya, orang bangsa-bangsa itu sudah sangat biasa untuk berebut wilayah. Berebut wilayah. Nah, misalnya yang contoh yang belakangan ya, yang lebih belakangan. Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah Turki, lalu melihat sejarah gereja yang pernah berkembang di Turki, Turki menjadi tempat yang sangat penting dalam perkembangan awal gereja. Lalu kemudian kenapa negeri itu kemudian menjadi negara Islam atau negeri yang seluruh penduduknya hampir seluruhnya Muslim? Dulu termasuk saya ini memikirkannya yang sekarang menjadi Muslim itu adalah keturunan dari orang-orang yang dulunya adalah orang Kristen. Nah, ternyata bukan seperti itu. Orang-orang yang kita sebut sebagai orang Turki sekarang, itu adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah. Bangsa yang datang dari Asia Tengah, lalu makin lama mereka berkembang jumlahnya, makin banyak, mereka menjadi sangat kuat sampai akhirnya berkuasa di negeri itu. Sampai kemudian muncul ini sultan, kesultanan, dan kemudian ini menggeser, mengalahkan kekaisaran Bizantium. Nah, sejarahnya begitu. Itu di Turki. Timur Tengah pada umumnya ya seperti itu.
Satu bangsa tinggal di satu tempat. Nanti bangsa yang lain datang mengusir mereka. Nah, begitu seterusnya. Siapa yang kuat, dia akan bertahan lama. Tapi kalau nggak kuat, nggak akan bertahan. Nah, dalam pemahaman seperti inilah, Bapak Ibu, kita harus mengerti perebutan tanah Kanaan. Kalau enggak, situasinya menjadi sangat sulit dimengerti. Ini semua, kalau sekarang kan, ini ada negara, ini ada negara, ini ada negara, ini ada negara. Masa negara yang satu menguasai negara yang lain itu jelas salah, itu jelas salah. Gitu. Tapi Bapak Ibu amati saja dalam perkembangan sejarah. Ya. Kapan orang mulai berkenalan dengan ideologi nasionalisme? Satu negara, satu bangsa, memikirkan bahwa mereka adalah satu bangsa, dan mereka membentuk negara. Apakah dari awal seperti itu? Enggak. Bapak Ibu silahkan mengingat aja deh. Kalau di Eropa, itu kerajaan zaman kuno yang Bapak Ibu ingat kerajaan apa? Prancis jadi satu kerajaan, ya. Satu kerajaan lalu jadi negara. Dan kalau di Jerman itu kekaisarannya ada berapa? Kerajaannya ada berapa dulu? Enggak cuma satu pasti kan? Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin Bapak Ibu mendengar kalau bicara tentang kesultanan itu. Kalau kembali ke Kesultanan Turki itu ya, wilayahnya sampai kemana coba? Sampai ke Arab Saudi kan? Apakah dulu sudah ada negara Arab Saudi? Belum. Nggak ada. Ideologi dan kemudian terbentuknya negara-negara, itu kan baru awal abad 20. Sebelum itu nggak ada istilah negara. Jadi balik lagi, kalau dikatakan di dalam kitab Yosua, Yahweh berperang, merebut satu wilayah, lalu memberikan kepada bangsa pilihannya. Itu hal yang sangat biasa dilakukan, itu hal yang sangat biasa terjadi di zaman lampau. Apalagi kalau bisa kitab Yosua, itu berarti tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, ya kembali lagi. Yahweh berjanji untuk memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan untuk keperluan itu, supaya orang Israel bisa tinggal di negerinya sendiri. Negeri yang baik, yang luas, yang subur, yang menjamin kehidupan mereka. Yahweh harus berperan untuk mereka. Ini menjadi lebih jelas lagi. Allah menghendaki umatnya hidup dalam kesejahteraan. Maksudnya, hidup di tanahnya sendiri. Hidup dengan makanan yang cukup. Hidup dengan semua kebutuhan hidup yang memadai, yang cukup. Nah, hidup di tanah orang lain, itu nanti jangan-jangan bisa jadi seperti itu loh, Abraham ketika masuk ke Mesir itu. Situasi terancam, tidak ada jaminan keamanan. Oh, tapi Yahweh memberikan kepada orang Israel, ini tanah aku yang merebut. Kamu tempati tanah itu. Dan orang Israel menyadari benar bahwa tanah Kanaan yang mereka tempati itu adalah tanah pemberian Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang berikutnya ini nanti kita akan lihat konsekuensinya apa. Nah, berkaitan dengan Allah yang menghendaki kesejahteraan ini. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin?
Ya, sambil nunggu kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, kalau di kitab Yosua bab 13, terus nanti sampai ke bagian akhir kitab Yosua, Bapak Ibu akan menemukan pembagian tanah. Pembagian tanah. Setiap suku mendapatkan tanah. Tapi kemudian tanah ini untuk apa? Tanah ini bukan nanti dibuat kabling, bikin rumah, lalu dijual. Nah, bukan begitu. Silahkan membayangkannya begini. Bapak Ibu, ada tempat yang dikatakan pegunungan ya, gunung tinggi. Ah, ini untuk pemukiman. Kota dibangun di atas gunung. Lembah, dataran, itu untuk pertanian. Ya, pegunungan juga ditanami tanaman sih. Ini anggur misalnya. Jadi tanah dibagi-bagi. Setiap suku mendapatkan. Dan tanah itu, yang pertama, itu digunakan sebagai tempat untuk tinggal, membangun kota. Lalu ada tanah yang lain, yang luas ini ya, yang digunakan untuk bercocok tanam, untuk beternak, dan kemudian hasil tanah dan ternak, itulah yang digunakan untuk penghidupan mereka. Kemudian ada yang mengatakan orang Lewi tidak mendapatkan bagian. Bukan tidak mendapatkan bagian, coba lihat bab 21. Yosua 21. Bagaimanapun juga, orang Lewi tetap perlu tempat untuk tinggal. Maka di bab 21 itu disebutkan ini kota-kota yang dikhususkan untuk orang Lewi. Mereka tidak mendapatkan bagian yang mereka tidak dapatkan. Itu adalah bagian tanah untuk digarap, untuk diolah itu. Tapi yang mereka punya, yang diberikan kepada mereka, ya ada kota-kota untuk tinggal, lalu ada juga ini padang-padang untuk penggembalaan ternak mereka. Tuh, belum ada sertifikatnya ya. Tapi orang Israel itu ikatannya dengan tanah mereka luar biasa kuat. Yang mereka pegang di dalam pikiran mereka itu adalah ini tanah Tuhan. Ini tanah Yahweh yang diserahkan kepada kita. Tanah ini bukan milik kita. Tanah ini adalah tanah Yahweh. Kita hanya mengolahnya. Nah, nanti minggu depan baru kita akan lihat pantang bagi mereka sebenarnya untuk jual tanah. Kalau mereka sampai jual tanah, harus ada suatu saat pasti harus kembali. Harus dikembalikan bahkan. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat peristiwa kebun anggur Nabot itu. Sulit bagi Nabot untuk mengatakan, ya silakan ambil tanahku. Yang penting kamu bayar dengan harga tinggi. Enggak, ini tanah pusaka, ini tanah bapakku. Ini tanah nenek moyangku dan pantang bagiku untuk memindahkan kepemilikan tanah dari aku ke tangan orang lain. Itu keyakinan, kepercayaan mereka tentang tanah. Baik, ada yang mau disampaikan? Iya, Pak Seto. Kalau Bapak ceritakan tentang negara-negara yang invasi, lalu diinvasi lagi, dan seterusnya. Demikianlah sejarah dunia, termasuk bangsa Israel ini. Dalam Yosua, surat Yosua menceritakan tentang orang-orang Yahudi mencoba merebut
dibantu oleh kuasa Tuhan. Tapi saya melihat bahwa keluarga Abraham, suku-suku Abraham itu mendapat kemudian hari prioritas untuk membangun negara-negara, provinsi ataupun apapun namanya. Pertanyaan saya adalah seolah perbudakan yang terjadi di Mesir itu selama 400 tahun, yang terdiri dari orang-orang bangsa, kemudian mereka masuk ke Gunung Sinai, sepertinya secara struktur, saya nggak ngerti ada catatan sipil atau apa gitu. Jadi mereka sangat rapih menyatakan kesukuan mereka masing-masing. Saya ingin tahu bagaimana kok sampai nantinya suku-suku Abraham itulah nanti akan diberi prioritas untuk merebut tanah Kanaan dan seterusnya. Bagaimana Pak Seto? Tapi suku-suku Yakub, suku-suku Israel juga mengalami hal yang kurang lebih sama loh. Nah, misalnya ketika ini silahkan lihat sejarah kerajaan Israel ya. Mula-mula mereka bersatu waktu Saul, Daud, Salomo satu kan. Lalu setelah Rehab yang berkuasa pecah jadi utara dan selatan. 10 suku di utara. Ya. 10 suku dikalahkan oleh Asyur kan. Lalu dibuang. Yang tinggal di Mesir di tanah Samaria kemudian siapa? Orang-orang dari negara-negeri lain, orang-orang dari negeri lain ditempatkan di situ. Kemudian orang-orang Yehuda, ini mereka tragis sebenarnya. Bapak Ibu tinggal mengingat Zionisme kan. Mereka pernah terusir benar-benar dari negeri mereka. Setelah Roma menaklukkan Yerusalem, itu praktis Yerusalem diruntuhkan dan orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Mereka pergi ke banyak negeri dan baru kembali lagi, itu udah 20 lagi. Dan ketika orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, di situ ada banyak orang. Sudah ada banyak orang, lalu mereka juga melakukan pengusiran. Begitu terus. Yang kuat yang bertahan. Hanya begitu. Tapi ketika negara sudah ada ideologi tentang nasionalisme, ideologi tentang negara, maka kemudian seolah-olah setiap negara ada batas dan seterusnya itu. Iya. Berarti ya mengalami berbagai penderitaan. Ya, orang Israel sendiri mengalami macam-macam peristiwa yang bisa dikatakan hampir memunahkan mereka. Iya, betul. Terima kasih. Kadang kita nggak kebayang ya sekarang bangsa bisa punah. Iya, bisa. Kalau nggak punah, habis dibunuh gitu ya. Baur dengan bangsa-bangsa lain. Dan orang Israel memang sangat ketat menjaga diri itu ya. Jadi mereka tetap bersatu walaupun ada di negeri yang lain. Tapi mereka pun pernah mengalami masa di mana mereka adalah suatu bangsa tapi tidak punya negeri. Gitu Pak. Artinya Tuhan backup, tapi suatu saat dia bukan menarik diri, tetapi biar kejadian macam-macam terjadi lagi, gitu sampai direbut lagi bangsa lain dan seterusnya. Kalau kita lihat dari nanti kalau Perjanjian Lama. Kalau melihatnya yang di Perjanjian Lama,
Lihat juga yang di perjanjian baru. Orang Israel akan melihat kenapa mereka mengalami yang seperti itu. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, tapi mereka melihat diri mereka sebagai yang salah. Karena mereka melakukan kesalahan, maka ada konsekuensinya. Dan Tuhan yang melakukan, dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya konsekuensi. Bapak Ibu bisa mengingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan nangis itu. Yesus masuk Yerusalem, terus nangis. Kenapa kok Yesus nangis? Seandainya kamu ngerti apa yang kamu perlukan untuk damai sejahtera, kamu nggak akan meruntuh. Tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu perlukan untuk damai sejahtera. Kamu akan runtuh Yerusalem. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kenapa? Karena kamu menolak Mesias Juru Selamat ini. Nah, memahaminya begitu kalau kita bicara teologi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, Pak. Ya. Jadi Pak Seto, ini tema hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Kita bisa mendapatkan hidup sejahtera apabila kita semua beriman kepada Tuhan. Kita belum sampai di situ, Pak. Oh iya. Kan belum sampai. Jangan lupa saya baru bercerita orang Israel menderita di Mesir. Ya. Lalu Allah, satu, membebaskan Israel dari perbudakan. Dua, memberikan tanah Kanaan. Apa artinya ini semua? Allah menghendaki umatnya hidup dalam damai sejahtera, gitu kan? Kan saya kita baru ngomong itu. Untuk ngomong satu kalimat itu udah 1 jam saya lakukan. Siap. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar dari pemahaman yang ada di dalam Taurat ini, Bapak Ibu perhatikan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Jangan ngeliatin orang ya, lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri. Apakah saya melihat, saya percaya bahwa semua yang saya miliki sampai sekarang itu adalah pemberian dari Tuhan. Pertanyaan ini enggak jahat. Pertanyaan jahatnya, sejak kapan saya paham itu? Apakah dari awal semua orang paham bahwa semua yang dimiliki datang dari Tuhan? Puji Tuhan kalau dari awal sudah pada paham itu. Kalau orang dari awal sudah paham bahwa semua yang saya miliki adalah pemberian dari Tuhan, pasti nggak akan ada orang yang sombong karena kekayaan yang dimiliki. Termasuk tampaknya rendah hati tapi mau sombong juga. Ini semua cuma titipan Tuhan. Tanya aja, itu kalau yang nitip mau ngambil boleh nggak? Yang nitip mau ngambil. Kalau kan ada yang juga yang mengatakan ini cuma titipan, jadi harus saya jaga, jangan sampai berkurang. Nah, oke. Nah, kalau yang mau yang punya, yang nitip mau ngambil, boleh apa enggak? Kemudian, kalau yang saya punya itu benar, saya terima, saya yakini sebagai titipan Tuhan, tapi saya sombong, itu kan sama dengan tukang parkir yang memarkir banyak mobil, dan kemudian dia sombong karena mobilnya banyak. Pemahaman tentang harta benda, tentang kebutuhan hidup, ini semua adalah pemberian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu tolong amati. Nggak usah sharing ya, Bapak Ibu pikirkan sendiri, belum tentu pertanyaan saya benar juga. Perhatikan proses
kesadaran di dalam diri kita bagaimana ya saya sampai pada kesadaran bahwa yang saya miliki, yang ada pada saya itu adalah pemberian dari Tuhan. Lalu kemudian perhatikan yang berikutnya, perhatiin sendiri-sendiri ya, jangan memperhatikan orang lain, saya sudah pesan gitu. Kalau memang saya percaya semua yang saya miliki, yang saya terima ini adalah dari Tuhan, lalu bagaimana sikap saya terhadap semua pemberian Tuhan ini? Sekali lagi nggak usah sharing, silakan pertimbangkan sendiri-sendiri nanti. Lalu ini akan menolong kita Bapak Ibu juga berkaitan dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan. Kesadaran bahwa yang saya miliki itu datangnya dari Tuhan, itu akan mempengaruhi sikap kita dalam berelasi dengan Tuhan. Baik, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita pindah kitab Ulangan bab 26. Ulangan bab 26. Ini penjelasan yang disampaikan di dalam kitab Ulangan berkaitan dengan hidup di tanah yang diberikan oleh Allah tadi. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Wah, ini kan sudah terjadi di zaman Yosua ya. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allah. Kemudian kau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan.
Kemudian engkau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Nah sekarang Bapak Ibu, ini tolong membayangkan ya, lihat dulu ke ayat 2. Perhatikan frase ini. Pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allah. Akan ada tempat yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian ayat 3. Sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu. Terus ayat 4. Imam harus menerima bakul itu dari tanganmu. Ada tempat yang dipilih oleh Tuhan. Tempat suci gitu ya. Lalu di situ ada imam. Ada imam yang bertugas. Nah, bayangkan tempat suci, lalu ada imam yang bertugas. Orang-orang Israel datang ke tempat itu. Ayat 2. Membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Datang kepada imam di tempat suci tadi dengan membawa hasil pertama. Hasil pertama itu ya hasil yang diperoleh pertama kali. Kalau orang membuka kebun anggur, ya, nah panen pertamanya itu buah pertama. Apakah semuanya itu soal teknis saja. Semua diserahkan atau ya ada bagian dari buah pertama itu yang diserahkan kepada Tuhan. Tapi yang pertama, kalau mereka melihara kambing, anak pertamanya itu juga disebut hasil pertama atau buah pertama. Hasil pertama atau buah sulung, kadang disebut juga buah bungaran. Saya dulu nyari itu, buah bungaran itu buahnya kayak apa. Ya nggak ketemu. Yang disebut buah bungaran itu ya buah pertama, itu namanya buah bungaran. Nah, lihat orang Israel membawa hasil bumi dalam bakul kan, dibawa menghadap imam. Imam menerimanya. Bapak Ibu perhatikan mereka ramai bergiliran membawa buah bungaran atau hasil pertama kepada imam yang bertugas di tempat suci. Nah, ketika orang Israel menyerahkan hasil pertama itu, mereka bukan diam-diam. Tapi perhatikan ke ayat 3. Ada kalimat yang harus mereka ucapkan. Dan kalimat yang mereka ucapkan itu adalah ringkasan sejarah Israel gitu ya. Tapi lebih tepatnya yang mereka sampaikan itu adalah peran Allah, keterlibatan Allah dalam kehidupan orang Israel sejak zaman nenek moyang mereka sampai membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Lihat ayat 8. Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ayat 9. Membawa kami ke tempat ini, tempat yang berlimpah susu dan madu. Orang Israel mengakui kalau mereka bisa masuk Kanaan. Mereka bisa bercocok tanam, menghasilkan hasil bumi, dan hidup dari hasil bumi itu karena Allah yang melakukannya. Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah yang memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Perhatikan ayat 10. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi, hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Sederhananya Bapak Ibu, orang Israel itu mengakui
bahwa tanah yang mereka garap, yang menghasilkan banyak hasil, yang perlu untuk hidup mereka, itu bukan tanah mereka. Itu bukan hasil kekuatan, kepandaian mereka berperang. Tanah itu adalah tanah pemberian Tuhan. Tanah itu tanah pemberian Tuhan. Kita sudah lihat di kitab Yosua, Tuhan yang perang untuk mereka, lalu memberikan kepada mereka tanah Kanaan itu. Karena Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanah Kanaan, sehingga mereka bisa bercocok tanam dan memperoleh penghidupan dari situ. Maka ayat 10, aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Persembahan hasil pertama. Hasil pertama. Ini pemahaman kuno lagi ya. Hasil pertama itu sama dengan yang terbaik. Orang Yahudi dulu kan nggak kenal sistem pemupukan kan ya. Apalagi nyari pupuk bunga, pupuk buah, enggak. Mereka buka lahan, mereka tanam anggur, sudah. Tunggu hasilnya. Enggak dipupuk, enggak. Karena itu, hasil yang pertama keluar, itu diyakini sebagai hasil yang paling baik. Nah, yang paling baik itu untuk Tuhan. Persembahan buah pertama itu menunjukkan pengakuan. Orang Israel mengakui bahwa tanah yang mereka garap, yang dari dalamnya mereka memperoleh penghidupan, itu adalah pemberian dari Tuhan. Pengakuan ini yang menjadi penting. Dan pengakuan ini diwujudkan dengan membawa persembahan buah pertama. Terus buah pertama ini untuk apa? Ayat 10b itu. Engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan. Ya. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allah, menyampaikan persembahan kepada Tuhan, dan kemudian menyampaikan pengakuan, lalu sujud. Ini orang Israel menyumbang untuk Tuhan? Enggak. Bapak Ibu, dua kata yang berarti memberi, tapi maknanya sama sekali berbeda. Menyumbang atau mempersembahkan. Ini dua kata yang berbeda. Artinya kan sama-sama memberi kan ya. Tapi orang menyumbang itu dari yang kuat kepada yang lemah. Dari yang punya banyak ke yang tidak punya. Ketika orang mempersembahkan, dari yang lemah, dari yang rendah, dari yang tidak terhormat kepada yang lebih terhormat. Ini persembahan. Maka orang Israel menyampaikan persembahan kepada Allah, lalu sujud. Kenapa kok sujud? Nah, tanah yang kami garap itu pemberian Tuhan. Lihat hasilnya. Ini aku membawa hasil pertama. Bagus-bagus ya. Ini untuk Tuhan. Karena apa? Dia yang punya tanah. Nah, kemudian masih di sekarang ayat 11. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Mengaku kalau yang ada padamu itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Lalu berikutnya, kenapa ada orang Lewi dan orang asing? Orang Lewi itu orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam ibadah. Seperti yang saya sampaikan tadi, menengok yang ada di kitab Ulangan, kitab Yosua, mereka hanya mendapatkan bagian tanah untuk tinggal, tapi tidak punya bagian tanah untuk bekerja, untuk diolah. Lalu mereka dari mana mendapatkan penghidupan? Dari persembahan. Jadi begini, orang Israel mau menyampaikan persembahan kepada Tuhan gitu ya. Tapi persembahan dalam hal ini tidak sama dengan korban yang dibakar untuk Tuhan itu ya.
Ini persembahan untuk Tuhan. Dan kemudian persembahan ini digunakan untuk penghidupan para Lewi. Sehingga Lewi yang tidak mendapatkan bagian tanah bisa ikut merasakan kegembiraan karena hasil yang diperoleh dari tanah Yahweh. Nah, kalau orang asing, kalau di Perjanjian Lama mendengar kata orang asing, itu bukan ekspatriat. Yang kalau misah di mana kalau ekspatriat? Yang kalau kolektor bukan rupiah, gitu ya. Ini hanya contoh saja. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan orang asing yang di kitab Ulangan itu adalah orang-orang bukan Israel yang masuk ke tanah Israel untuk bekerja. Kerjanya apa? Ya buruh pertanian. Mereka datang masuk ke wilayah Israel bukan membeli tanah, lalu bikin ini, bikin itu. Enggak. Mereka orang asing dalam arti mereka dari bangsa lain masuk ke tanah Kanaan, tanah Israel, lalu bekerja untuk orang Israel. Nanti di bagian yang lain, orang asing, anak yatim, dan janda itu masuk dalam kelompok orang-orang miskin. Nah, di sini yang dimaksudkan kurang lebih sama. Ketemu orang asing itu sama dengan ketemu orang yang berkekurangan. Persembahan dikatakan ini untuk Tuhan karena mengakui bahwa tanah yang mereka garap adalah pemberian Tuhan. Tapi kemudian konkretnya Tuhan nggak perlu gandum, Tuhan nggak perlu anggur. Lalu pemberian persembahan itu kemudian digunakan untuk penghidupan Lewi dan kemudian untuk menolong orang-orang yang mengalami ini kesulitan. Apakah semuanya digunakan untuk Lewi dan untuk orang-orang miskin? Enggak. Ingat tadi, kamu akan makan tanpa perlu berhemat tadi. Mereka akan hidup dalam kecukupan, tapi mereka harus ingat, tanahmu pemberian Tuhan ya. Kalau kamu mengakui bahwa tanahmu adalah pemberian Tuhan, maka kamu akan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan kepada Tuhan itu akan digunakan untuk penghidupan para pelayan Tuhan, Lewi, dan untuk memberikan penghidupan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Dari sini Bapak Ibu sebenarnya sudah langsung bisa tahu kan apa yang dipelajari. Tahu, gampang saja. Nggak usah bicara yang macam-macam, nggak usah bicara lain-lain. Perhatikan tentang orang Israel yang mengakui bahwa mereka hidup dari hasil bumi, dari mengolah tanah. Bumi atau tanah yang mereka olah itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu hasil tanah itu ada yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, di zaman dulu persembahan untuk Tuhan itu seperti ini. Berikan kepada Lewi, berikan kepada orang asing. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silakan pertimbangkan sendiri. Kalau saya mengakui bahwa yang saya miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, kemudian pertanyaannya, apa wujudnya? Apa konkretnya bentuk pengakuan saya kalau memang saya mengakui bahwa yang saya miliki itu adalah pemberian dari Tuhan? Macam-macam loh ya, Bapak Ibu. Saya paling kalau bisa memberikan contoh akan sangat terbatas. Padahal Bapak Ibu bisa melakukan, mungkin juga sudah melakukan banyak hal yang nggak bisa dibatasi dengan contoh atau ucapan saya. Yang paling sederhana ya, karena saya mendapatkan banyak dari Tuhan. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, ya sudah, saya berikan bantuan. Paling sederhana, ada orang nggak bisa makan, kirimi makanan. Itu waktu pandemi itu,
Saya aja dapat kiriman sembako kok. Banyak kan Bapak Ibu lakukan banyak, walaupun sekarang kita ngomongnya sederhana ya, bagi-bagi beras. Nah untuk Bapak Ibu beras sama sekali bukan masalah. Tapi untuk orang banyak yang lain lagi, punya beras itu sudah membuat hati tenang. Ketika waktu itu ya ada bantuan ini, sembako. Kan ada 1 karung beras, lalu ada 1 kantong isinya macam-macam, ada minyak dan lain-lain itu ya. Nah kalau di RT tempat saya tinggal ini bagi rata. Yang sudah ambil beras ya ambil beras saja ya, lalu yang lain nanti orang lain yang akan ambil. Ketika saya ada di situ, saya melihat dan saya waktu itu nggak paham. Kenapa kok pada ngambil beras? Kenapa lebih senang pada ambil beras? Saya nggak paham karena saya nggak pernah mikirin beras ya. Tapi kemudian setelah saya memperhatikan lalu mendengarkan orang-orang yang datang, kalimatnya sederhana itu. Kalau sudah ada beras di rumah, tinggal nyari lauk dan itu akan lebih gampang daripada katanya punya lauk atau punya minyak goreng tapi nggak punya beras. Repot ini. Nah, balik lagi. Bapak Ibu sudah terlibat membantu orang banyak. Kelihatannya hanya soal sederhana. Tapi bantuan sederhana untuk soal yang saya sebutin tadi ya, beras. Untuk banyak orang, banyak sekali. Bukan hanya 1-2 yang saya temui ya. Banyak. Ini sudah memberikan ketenangan ya. Entah untuk berapa hari, entah untuk berapa minggu. Itu nggak perlu udah ceritanya begitu saja. Adanya beras sudah menolong orang banyak. Kalau ada bantuan yang lain-lain, wah itu akan lebih menggembirakan. Orang bisa menyampaikan syukur kepada Tuhan. Orang bisa menyampaikan pengakuan bahwa yang saya miliki itu adalah pemberian dari Tuhan dengan melakukan hal yang seperti itu. Itu yang kita bisa belajar dari kitab Ulangan ini. Bapak Ibu tersinggung nggak kalau sampai Bapak Ibu hanya boleh memberikan persembahan waktu kolektor? Tersinggung apa enggak? Pertanyaannya jelek ya. Enggak boleh memberikan persembahan dalam bentuk lain, hanya boleh kolektor waktu misa. Saya malah bingung itu nanti. Jangan-jangan petugas ya yang ngedarin kantong kolektor nggak bisa lagi pakai kantong. Harus pakai karung kolektor gitu ya. Nggak cukup kantong kolektor. Ya, lebih kasihan lagi itu yang ngitung kolektor. Akan sangat lama sekali untuk menghitung. Tapi Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu menyampaikan persembahan kepada Tuhan kan bukan hanya kolektor. Kalau saya malah curiga sama Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sampaikan di kolektor itu hanya malah sedikit kan ya. Dibandingkan yang disampaikan kepada Tuhan nggak lewat kantong kolektor. Yang lewat kantong kolektor itu di tangan itu cuma satu, bisa tangan masuk ke kantong kolektor itu ada susah. Belum lagi kalau yang kolektornya itu pakai kotak itu hanya bisa 1-2 lembar dilipat baru masuk. Nah, sementara yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan lewat jalur non kolektor itu kan bisa banyak kan ya. Dan kemudian Bapak Ibu tolong ini aja. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan itu kan Bapak Ibu biasa aja gitu kan ya. Biasa saja. Coba Bapak Ibu akan mundur lalu memperhatikan bagaimana seluruh anggota gereja melakukan hal yang sama. Bapak Ibu akan menemukan apa yang mirip dengan yang disampaikan di dalam kitab Ulangan. Begitu banyak orang Israel yang memandang tanah mereka sebagai pemberian Tuhan, yang membuat mereka bisa hidup sejahtera, itu membawa persembahan mereka kepada Tuhan.
Dan karena mereka menyampaikan persembahan kepada Tuhan, lihat, para pelayan di rumah ibadat, orang-orang yang mengalami kemiskinan, itu bisa bergembira bersama. Sekarang coba Bapak Ibu agak mundur gitu ya, mengamati yang Bapak Ibu lakukan sendiri. Berapa banyak anak bisa sekolah, bisa kuliah karena uang Bapak Ibu. Ya ayo kuliah, ayo sekolah, ayo kuliah itu kan. Kadang-kadang kita enggak, ya mungkin Bapak Ibu itu beri gitu aja ya. Enggak mikir apa-apa, enggak ada pamer, enggak. Bukan itu yang saya maksudkan malah. Tolong mundur, lalu amati yang terjadi di seluruh gereja. Begitu banyak orang menyampaikan persembahan kepada Tuhan, dan kemudian persembahan itu digunakan salah satunya untuk apa? Pendidikan. Dan ketika bicara pendidikan, lihat kalau semua anak-anak itu bisa memperoleh pendidikan, mereka hidupnya nanti pasti akan lebih baik. Jadi kalau sekarang lebih baik kita berhenti, Pak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Seto. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya malam hari ini kita dicerahkan oleh Pak Seto bagaimana anugerah karunia yang kita terima dari Tuhan. Itu kita harus kembalikan pada Tuhan melalui tangan-tangan lain, mungkin bantuan-bantuan dan lain-lain yang tadi diceritakan. Baik Bapak Ibu, kita renungkan malam hari ini apa yang sudah kita perbuat untuk sesama kita. Baik, masih ada sesi berikutnya, kita ikuti terus topik ini. Ya, malam hari ini kita harus tutup pertemuan ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Pak Okada, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari tutup pelajaran malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendampingi kami selama belajar. Semoga apa yang kami belajar malam ini di tema hidup sejahtera menurut Allah dengan Bapak Seto mendatangkan kebijaksanaan dalam pengetahuan yang benar. Sebentar lagi kami kembali ke aktivitas masing-masing dan istirahat malam. Lindungilah kami selama istirahat dan berikanlah berkat baru di esok hari. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada, Bapak Ibu, terima